Hai kawan, apa kabar nih? Di video tutorial kali ini, kita akan membahas sesuatu yang super penting buat kita-kita yang masih kuliah, yaitu cara mencari informasi menggunakan platform TEN online. Dalam video ini, kita akan belajar dan praktek cara melakukan penelusuran informasi menggunakan basic search dan advanced search agar efektif untuk memenuhi kebutuhan informasi. FYI, video ini terdiri dari beberapa bagian, jadi pastikan jangan skip videonya ya. Sebelumnya, apa itu TEN online? TEN online adalah platform penerbitan digital yang menyediakan akses ke jurnal, buku, dan publikasi akademik dari berbagai bidang ilmu. TEN online dimiliki oleh Taylor & Francis Group, sebuah penerbit akademik internasional yang menerbitkan ribuan jurnal dan buku setiap tahunnya. TEN online menyediakan akses ke publikasi yang diterbitkan oleh Taylor & Francis Group dan penerbit-penerbit lain yang bekerja sama dengan mereka. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Mengapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Karena dengan melakukan identifikasi kebutuhan informasi akan mempermudah penemuan informasi. Selain itu, kita juga bisa menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama adalah identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan yang terakhir yaitu memformulasikan kata kunci. Step pertama yaitu identifikasi rumusan masalah. Untuk mengidentifikasi rumusan masalah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari keyword dari topik penelitian, judul penelitian, dan melalui rumusan masalah penelitian. Misalnya, saya ingin mencari informasi mengenai pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi. Berhubung platform yang kita gunakan adalah platform internasional, maka kita ubah topik ke bahasa Inggris terlebih dahulu, menjadi Teaching Information Literacy in Higher Education. Dari topik di atas, keyword yang ditemukan adalah Teaching, Information Literacy, dan keyword tambahannya adalah Higher Education. Dari keyword tersebut, nantinya akan digunakan sebagai modal penelusuran informasi yang berupa informasi ilmiah. Namun, apabila hanya menggunakan 3 keyword di atas, besar kemungkinan akan menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, keywordnya harus dikembangkan lagi. Nah, gimana cara mengembangkan keyword? Lanjut step 2 ya. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci. Dalam mengembangkan kata kunci, kita perlu memperhatikan apakah keyword tersebut memiliki sinonim, bentuk homograf, atau bahasa asing. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan aplikasi Thesaurus untuk mempermudah dalam pengembangan keyword. Selanjutnya, kita akan mengembangkan keyword yang sudah ditemukan tadi. Dari kata kunci yang ditemukan tadi, kita akan mengidentifikasi menggunakan persamaan kata. 1. Kata kunci yang tadi ditemukan, teaching. 2. Informasi literasi. Dari kata kunci tambahan, higher education. 2. Lalu kita cari sinonim dari keyword di atas. 1. Teaching, Dutch, training, train, atau instruction. 2. Informasi literasi, critical thinking, critical literasi. Yang ketiga, higher education, academic library, college library, atau university library. Bisa dilihat pada tabel query yang ada. Langkah ketiga atau yang terakhir yaitu proses identifikasi kata kunci, yaitu memformulasikan keyword. Formulasi atau penyusunan keyword ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga informasi yang ditemukan sesuai dengan kebutuhan informasimu. Dari perkembangan keyword yang kita lakukan tadi, diperolehlah formulasi keyword sebagai berikut. Tahap pencarian atau search. Search pada platform TEN online terbagi menjadi 2, yaitu Basic Search dan Advanced Search. Basic Search merupakan mesin penelusuran sederhana menggunakan keyword secara umum dan pengguna tidak perlu pengetahuan lebih. Advanced Search merupakan mesin penelusuran lanjutan yang lebih kompleks dan lebih rinci dengan menggunakan filter dan kriteria yang lebih banyak. Just langsung aja kita praktek. Yang pertama yaitu Basic Search. Pertama, yang harus dilakukan adalah membuka platform TEN online. Setelah beberapa saat, muncullah platform TEN online yang langsung menampilkan search box pada Basic Search. Di search box ini, kita bisa masukin keyword yang tadi kita sudah buat teman-teman. Sebelum kita melakukan searching berdasarkan keyword yang belum dikembangkan tadi, kita perlu kenalan dulu nih sama fitur yang kece habis. Namanya autocomplete. Autocomplete juga dikenal sebagai auto-suggestion.
Fitur ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi atau saran kata atau frase ketika user mengetik di search box. Tujuannya untuk membantu user yang kesulitan mengeja atau mengetik keyword. Langkah selanjutnya, ketikkan saja keyword Teaching Information Literacy in Higher Education di search box. Bisa kita lihat, belum selesai mengetik keyword, fitur autocomplete sudah memberikan saran kata yang akan kita cari. Lalu, tekan logo search. Setelah itu, akan muncul berbagai dokumen yang berhasil kita panggil dari keyword yang diketik. Bisa dilihat, dokumen yang terpanggil menghasilkan recall 66.077 hasil. Selain itu, bisa juga menambahkan 2 tanda petik pada keyword untuk mengunci keyword Teaching Information Literacy in Higher Education. Dengan mengunci keyword tadi, recall yang dihasilkan itu hanya akan memanggil dari judul yang ada Teaching Information Literacy in Higher Education. Jadi, judul selain keyword tadi tidak akan muncul. Fitur berikutnya adalah Boolean operator, yaitu AND, OR, AND, NOT. Teman-teman bisa gunakan di fitur ini untuk menggabungkan istilah. Cara menggunakannya, teman-teman tinggal menuliskan operator di antara keyword menggunakan huruf kapital. Contohnya, Teaching and Information Literacy or Higher Education. Teman-teman tahu nggak sih kalau recall yang ditampilkan ini berurutan berdasarkan relevansinya? Hal ini bisa terjadi karena sebuah fitur yang bernama Best First. Dengan menggunakan Best First, kita bisa mengatur urutan recall berdasarkan banyak dibaca, terbanyak dikutip, terbitan terlama, dan terbitan terbaru. Setelah itu, bergeser ke samping ada fitur pagination. Fungsinya untuk menampilkan berapa banyak recall ditampilkan dalam satu halaman. Misalnya, saya ingin menampilkan 20 recall dalam satu halaman. Maka, dalam satu halaman tersebut akan muncul 20 recall. Oke, kita kembalikan lagi menjadi 10 recall per halaman. Di bagian sini juga ada fitur unduh kutipan. Fungsinya untuk mengunduh daftar pustaka atau citasi atau referensi. Selain itu, ada juga fitur unduh PDF. Fungsinya untuk mengunduh artikel. Yang perlu teman-teman ingat, sebelum menggunakan fitur ini, kalian harus memilih artikel mana dulu yang akan diunduh atau dikutip. Fitur Save this research. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan keyword yang kita masukkan di profil. Dan untuk mengatur seringnya, kita diberi notifikasi dari tidak pernah, per hari, per minggu, dan per bulan. Selanjutnya ada fitur Export Search Result yang digunakan untuk mengunduh hasil pencarian dalam format file CSV. Sebagai pengetahuan, untuk mengingatkan kinerja dan mengurangi waktu pengunduhan file CSV dibatasi hingga maksimum 2000 item. Setelah kita menekan tombol search, akan muncul banyak hasil recall, dan salah satu fitur yang muncul adalah artikel dan database. Fitur ini berfungsi untuk menunjukkan jumlah hasil recall yang ada sesuai dengan bentuk dokumen yang ditemukan. Tidak hanya ada artikel dan database, juga dapat muncul jurnal jika ditemukan, sehingga kita dapat dengan lebih mudah mendapatkan hasil recall yang sesuai menurut bentuk dokumennya. Abstrak berfungsi untuk menampilkan abstrak dari artikel tanpa perlu masuk ke dalam artikel. Full text. Fitur ini digunakan untuk masuk ke dalam artikel. Actionable result.
Untuk menggunakan fitur ini, kita perlu masuk ke dalam artikel dengan cara mengklik judul artikel atau full text. Actionable Result pada dan online adalah fitur yang memungkinkan pencari informasi melakukan aksi selanjutnya. Misalnya, mendownload site, melihat versi PDF, referensi. Namun, sebagian besar fungsinya seperti download membutuhkan hak akses. Ada juga fitur lainnya seperti Literate Search untuk memberikan rekomendasi artikel yang memiliki hubungan dengan artikel yang sedang kita lihat. Di sebelah sini ada fitur Fetch Navigation, atau di platform ini disebut filter. Fungsinya untuk menspesifikasikan recall tanpa perlu kembali ke menu search box. Di dalamnya terdapat fitur Access Type. Fungsinya untuk membuat hanya menampilkan artikel atau recall yang memiliki akses penuh, centang hijau, dan akses terbuka atau gembok orange. Di bawahnya ada fitur Article Type, berfungsi untuk menampilkan artikel itu dari jenis apa dan jumlahnya berapa. Contoh, artikel sejumlah 365.943, order atau lainnya 28.376, book review 18.544, review artikel 4.123, editorial 4.418, review 2.208. Di bawahnya lagi ada fitur subjek. Di sini kamu bisa menambahkan subjek seperti subjek education, humanities, language, and literature, social science, behavior science. Di bawahnya lagi ada jurnal yang berfungsi untuk mengetahui artikel hasil recall itu dari jurnal apa dan untuk memfilter recall harus berasal dari jurnal apa. Selanjutnya ada fitur Publication Date yang berfungsi untuk memfilter recall berdasarkan tahun. Setelah itu ada fitur Language yang berfungsi untuk memfilter recall berdasarkan bahasa apa. Yang terakhir ada fitur Modify untuk search yang berfungsi untuk memodif keyword tanpa kembali ke menu search box. Di sini kita juga bisa memilih field atau bidang dan bisa menambah search box untuk lebih mengspesifikasikan recall, seperti halnya menggunakan Advanced Result. Setelah tadi membahas fitur yang mirip Advanced Search atau malah mungkin Advanced Search itu sendiri, sekarang kita akan praktek dengan yang sudah jelas, Advanced Search. Setelah memasuki halaman Advanced Search, kita akan langsung melihat beberapa fungsi seperti Publication Date untuk mengatur batas tahun terbit artikel saat melakukan penelusuran informasi, Citation Search yang digunakan untuk mencari jurnal, Search Box Advanced Search itu sendiri beserta pilihan field-nya. Selain itu, ada juga Basic Search di atasnya dan panduan penggunaan Boolean Search di samping kanan. Tidak lupa, ada juga pilihan field yang bisa digunakan untuk memilih bidang keyword dicari berdasarkan apa. Setelah itu, tulis saja keyword di search box satu persatu. Misalnya, keyword pertama teaching, keyword kedua information literacy, dan keyword ketiga academic library. Lalu, pilih field sesuai keinginan dan kebutuhan. Misalnya, saya memilih title yang mana memberi perintah bahwa keyword harus berada di judul artikel sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, saya mengatur dari tahun 2019 sampai 2023. Selain itu, ada juga Boolean Search. Untuk menggunakan Boolean Search, kita hanya perlu menambahkan operator Boolean di awal keyboard. Dengan itu, saya menghasilkan recall sebanyak 2. Itulah tadi cara melakukan penelusuran informasi menggunakan metode search. Selanjutnya, kita akan masuk penelusuran informasi menggunakan metode browse. Sebelum masuk ke tutorialnya, mari kita cari tahu apa itu browser terlebih dahulu. Browse
adalah kegiatan mencari informasi di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui kebutuhan informasinya, namun masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi format query atau keyword. Gampangnya, dalam melakukan browse tidak menggunakan keyword. Cus, langsung tutorialnya. Dalam praktek ini, misalnya saya memiliki kebutuhan informasi mengenai pengajaran literasi informasi di pendidikan tinggi, dan saya belum mengetahui atau bingung memakai keyword apa dalam mencari informasi. Maka yang saya lakukan adalah, pertama, masuk ke halaman utama TENF Online terlebih dahulu. Lalu, scroll ke bawah dan pilih Information Science. Dengan melakukan ini semua, recall yang akan kita dapat adalah dari jurnal yang berhubungan dengan informasi sains. Setelah itu, masuk ke fitur Fetch Navigation dan tekan Jurnal. Lalu, pilihlah jurnal yang memiliki kata library atau librarian atau librarianship. Sebagai pengingat, kita tidak bisa menambahkan lebih dari satu jurnal, sehingga kita perlu mencari informasi satu persatu dari masing-masing jurnal agar mendapat informasi yang tepat. Selanjutnya, masuk ke proses yang paling melelahkan, yaitu mencari informasi yang relevan dengan topik. Hal ini dilakukan dengan cara scrolling dan membaca satu persatu. Untuk menentukan artikelnya relevan atau tidak, kita perlu membaca judul dan abstraknya. Sebelum menutup video ini, saya akan memberi kesimpulan terkait penelusuran menggunakan Basic Search, Advanced Search, dan Browse. Tentunya mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kebutuhan kita dalam mencari informasi. Jika ingin mendapatkan informasi yang banyak, kita bisa menggunakan Basic Search, karena akan memunculkan banyak hasil recall, tetapi presisinya rendah. Jika teman-teman ingin mendapatkan informasi yang lebih efektif dan efisien, bisa nih menggunakan Advanced Search, karena akan memunculkan hasil recall yang lebih rendah, tetapi presisinya lebih tinggi. Yang terakhir nih, kita juga bisa menggunakan Browse, tetapi kurang efektif, karena kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari informasi sesuai dengan yang kita mau. Kembali lagi ke kebutuhan teman-teman nih, mau menggunakan cara yang mana. Nah, kawan, segitu dulu ya tutorial lengkap mengenai cara pencari informasi menggunakan platform TENF Online. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk membantu teman-teman semua dalam mencari informasi menggunakan platform TENF Online.